Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Sedap, dap, dap. Oke, sebelumnya saya mau mengucapkan banyak terima kasih sekali kepada Aku yang tersakiti. Lumayan buat beli cilok, sedap dap dap. Nggak ada cilok di sini bang. Lalu yang kedua dari Monica, nggak sakit mata bang, nonton Suara Hati Sutradara. WK semangat buat kontennya. Ya sakit lah, tapi tenang selagi pabrik Insto belum di-banned. Makanya ayolah Insto endorse saya, nanti sehari 10 video azab gue jabanin dah. Tapi bohong. Oke, tanpa berbacot ria, mari kita mulai. Film yang membuat saya langganan Insto di dark web ini dibuka dengan wanita bernama Rara tanpa pawang hujan dengan baju pinknya, ya sepink ya gitulah. Dimana kali itu ia jualan skincare, tapi aduh, coba deh kalian lihat ini. Mbak, mampir. Bisa-bisanya ini mak lewat doang bisa tiba-tiba mau disuruh mampir. Boleh lihat bedak nomor 2-nya, Mbak? Nggak jadi deh, Mbak. Lah, ternyata ibu-ibunya ngeprank guys. Nah, akibat pengeprankan yang dilakukan oleh figuran tanpa mengatakan dada-dada dulu ke kamera, membuat Rara pun menjadi kesal dan mulai berpikir dengan otak yang penuh kegelapan seperti masa depan Sam. Karena ketika ia berjalan pulang, ia menemukan penjual skincare keliling. Bisa-bisanya jualan skincare keliling dengan harga yang jauh lebih murah. Nah, karena harga yang murah itu, si Rara pun malah dengan baik hati memborong skincare ibu ini karena ia berniat menjualnya kembali dengan harga yang murah. Lah, kalau gitu gimana untungnya ya? Dan setelah memborong skincare itu, penjualan di toko Rara pun semakin meningkat karena entah kenapa hanya dengan sekali teriakan skincare promo dunia akhiratnya bu. Para mama pun langsung datang satu-satu seperti mengambil sumbangan beras dari pemerintah. Emang ada ya? Hasil ya tentunya dong si Rara auto max win. Kemudian ketika di rumah, saat seorang figuran memakai skincare si Rara, ia pun langsung merasakan gatal-gatal dan mukanya pun penuh dengan daki-daki kematian. Jadinya ia pun konsultasi ke Rara. Namun bukannya memberikan solusi, si Rara malah memberikan ekspektasi kalau setelah 3 kali pemakaian barulah daki-daki kematian itu bisa hilang. Ya biasalah cangkem radio. Nah, saat di rumah adik Rara kita sebut saja Yaya, kala itu ia melihat kakaknya gacor parah. Ia pun curiga dengan skincare buatan kakaknya, jadinya ia pun membeli skincare itu di kakaknya. Goblok emang. Lalu mencocokkan spesifikasi skincare itu dengan yang mahal. Dan saat awalnya sih saya coba-coba, namun lama-kelamaan Ternyata krimnya aman. kemudian keesokan harinya Rara pun datang lagi ke tempat tongkrongan mbak-mbak yang jualan skincare keliling ini, di mana ia menanyakan apa sih resep rahasianya mbak, tolol kali kan? Masa iya resep perusahaan ditanyain? Hasil karena pertanyaan yang membagongkan itu, Rara pun jadi malu dan memutuskan untuk memborong semua skincare mbak ini, nambah bodohnya. Dan ketika penjual itu pergi, Rara pun menemukan KTP milik penjual tadi. Jadinya Rara pun bisa mengintai rumahnya untuk mengetahui apa sih resep rahasianya. Nah, saat Rara pulang, loh kok jadi film perindapan? Ia pun begitu bahagia karena berhasil mendapatkan alamat si penjual. Namun berwajah bahagia, adiknya pun mengeluh ke Rara soal skincare yang Rara jual. Akibatnya muka si Yaya tiba-tiba berubah menjadi 2 bit. Alias burik. Dan mengetahui hal itu, Rara pun mencurigai si penjual skincare murahan itu. Ya kita sebut saja Hilda. Buset Hilda. Kita sebut saja Dewi. Dimana keesokan harinya Rara pun dengan skills P-Intelnya, ia pun mulai datang ke rumah si Dewi untuk melakukan kegiatan pengintelannya. Dan dengan mengucapkan hello vlog, welcome to my guys, Rara pun berhasil menciduk Dewi yang sedang meracik ramuan skincare keburikannya. Masalahnya, ini yang MC siapa dah? Yang bakalan kena azab yang mana? Kok plot twist banget? Namun di sini bukannya melaporkan Dewi ke kantor polisi, dengan bodohnya ini si Rara malah minta join. Dan tentunya dong si Dewi oke-oke aja mengingat agar punya temen saat ospek di neraka. Aku justru mau kita berdua kerjasama. Nah ini nih yang dinamakan sudah kenal sejak lama. Jadi kalau di neraka ditanyain kok kamu kenal sama dia? Iya dulu kita GB dosa bareng-bareng sampai bisa tembus ke sini. Singkat cerita, ketika Rara pulang, Yaya pun mengeluh ke kakaknya karena sekarang mukanya sudah mau mencapai 1 bit.
Tapi Rara yang tak peduli dan malah menyuruh Asal rutin aja kau makainya. agar muka adiknya bisa bersaing dengan game tiada pintu. Keesokan harinya datanglah para figuran ke toko si Rara karena akibat skincare Rara muka mereka hampir menyentuh angka 1 bit dengan kecepatan 10 fps. Namun si Rara yang pintar, ia pun berhasil meyakinkan figuran ini karena muka 1 bit itu akan membuat anak mereka senang mengingat kebanyakan anak-anak lebih suka memainkan game 2 bit. Jadi ya masuk akal lah. Setelah para mama itu pulang, kini giliran adiknya yang ngeluh lagi ke kakaknya. Tapi beroja masuk ke ruangan kakaknya, Yaya pun menemukan Rara yang sedang meracik skincare kematian untuk live jualan di aplikasi Goblok. Dan karena merasa keberatan Yaya mengganggu, Rara pun terpaksa nge-ban list Yaya dari tokonya. Nah, setelah malam harinya, Yaya pun berhasil kebeli produk skincare yang katanya bisa mengupgrade wajah menjadi spek grafis HD. Tapi ternyata tetap saja walaupun memakai produk skincare dengan embel-embel seperti itu, wajah Yaya tetap saja gatal-gatal. Lalu di malam yang sama, beroja ngember Vario Offroad-nya, Rara pun di stop oleh seorang figuran yang marah-marah karena akibat mukanya 1 bit ini, keluarganya pun selalu ngeluh kehabisan insto karena tak kuasa melihat grafik kematian dari wajah ibunya sendiri. Namun kalian tahu jawaban si Rara apa? Kalau mau cantik memang sakit dulu. Oh gitu ya rahasia perempuan. Jadi kalau doi kalian bilang sakitin aja aku terus, berarti ya dia mau cantik. Enggak. Disclaimer ya guys ya, cantik itu relatif. Relatif mahal. Kalau kayak begitu prosesnya Burana, saya terima kasih ya. Bisa-bisanya malah percaya. Kayaknya logika belum ditemukan pada zaman ini dah. Keesokan harinya bertumbuklah si Rara dengan Yaya, namun Rara yang sangat kesal, ia pun tak sengaja mengatakan, "Azab, passwordnya." Azab apalah itu? Gak ngurus. Sampai suara petir Eudora pun keluar. Setelah bertumbuk, kini berubah lagi motor si Rara dari Vario Offroad menjadi Scoopy Ember. Tapi kali ini motor itu akan dijadikan usaha perentalan motor balap. Di sisi lain ada para pasukan mama yang sudah membentuk skuadnya karena mereka sudah bosan memiliki wajah grafis kematian akibat skincare si Rara. Maka dari itu dengan penuh emosi mereka pun langsung OTW ke toko si Rara. Dan baru aja sampai, para figuran ini pun memakai bahasa planet Saturnus yang membuat Rara kesusahan menjawab keluhan mereka. Alhasil, ya langsung ngamuklah ini figuran. Udah tahu skincare-nya bikin wajah burik, kenapa malah dijarah ya bu? Nah setelah menjarah toko Rara, figuran ini pun berhasil menangkap si Dewi peracik skincare kematian, lalu membawa Dewi ke rumah Rara untuk menguak segala kered bulan si Rara yang telah collab jualan skincare kematian. Apalagi saat itu seorang figuran datang untuk menuntut pertanggungjawaban si Rara akibat skincare yang ia buat. Istri bapak ini sampai harus masuk rumah sakit di kampung sana yang isinya dokternya semua laki-laki. Ya kalian tahu kan kalau udah dokter laki-laki. Pina, kamu diancam sama kakak kamu Pan supaya bungkam? Widih, supaya bungkam, asal punya duit langsung bungkam. Saat itu ketika si Rara dibawa ke tokonya untuk mengambil barang bukti, Rara pun dengan kasar berusaha lepas dari jeratan tangan-tangan warga yang lalu mengambil sebuah air keras untuk menakut-nakuti para minion ini. Tapi dengan gebleknya kaki Rara tak sengaja kesliding hingga air keras itu harus terbang dan disundul oleh Rara dengan wajahnya. Alhasil wajahnya pun seketika berubah menjadi grafik Hiroshima Nagasaki. Buset, merah kali. Kayak background partai. Nah ketika dibawa ke rumah sakit, bisa-bisanya wajah si Rara tetap glowing, namun yang bermasalah adalah matanya. Kok bisa? Karena beruntung saat itu si Yaya memilih dokter wanita, jadinya Rara pun mendapatkan tambahan billing ya sekitar beberapa menit sebelum akhirnya harus dieksekusi. Ketika Rara sudah boleh pulang ke rumah, malam harinya datanglah 2 orang polisi di mana tanpa salam dari Binjai mereka sebenarnya berniat menangkap si Rara. Namun karena si adiknya ini sopan orangnya, 2 orang polisi ini pun tak jadi menangkap si Rara dan lebih memilih mengawasinya. Kayak siapa tuh sopan-sopan? Lalu di malam yang sama juga Rara pun mengamuk gak jelas akibat sekarang ia tak bisa login ML lagi. Sampai karena amukan itu Rara pun berniat mengambil mata adiknya agar bisa memiliki kekuatan Eternal Sharingan. Namun karena adiknya gak mau, Rara pun mengusir Yaya dari sana.
Sampai di tengah malam ketika si Rara pengen boker, ia pun mulai meraba-raba untuk sampai ke kamar mandi dan ketika memasuki ruang tamu, ia pun tak sengaja mencium ramuan jigong dari era Majapahit milik si Joker. Tapi beroja menaruh kembali, jigong itu pun terlepas dari botolnya dan jatuh tepat di wajah si Rara. Alhasil wajah Rara pun auto memerah ya mungkin karena malu di depan kamera. Lalu karena wajah yang sangat kepanasan itu, si Rara pun tak sengaja kesandung beton sampai membuat nyawanya auto terbang meluncur dengan roket SpaceX menuju galaksi Bima Sakti, X Satria Garuda dan belalang tempur. Singkat waktu ketika proses pemandian si Rara, seperti biasa di sana para figuran seperti orang beatbox. Dan untuk membalaskan dendam mereka, Rara pun selesai mandi dipakaikan skincare kematian buatannya. Saat itu juga ketika akan berangkat, datanglah bapak-bapak yang ngamuk akibat tak dibelikan motor Namex sama istrinya. Tapi setelah diberi ceramah no jutsu oleh sang ustadz, bapak ini pun hatinya mulai sadar dan memilih pulang untuk nendang pintu berharap istrinya mau berubah pikiran. Nah saat itu, loh kok ikut? Nggak jadi nendang pintu kah? Dari atas muncullah ulti Eudora yang mengharuskan mempercepat gerak para warga karena sebentar lagi mereka harus disemprot oleh selang pemadam kebakaran untuk memperoleh efek hujan yang sangat real banget. Dan ketika mereka sampai di pemakaman, para builder pun melapor kalau liang lahat si Rara terkena banjir. Namun dengan kekuatan cangkulan maut builder ini cangkul terus. Banjir itu pun dapat teratasi. Tapi saat mau menurunkan jenazah, muncullah ulti Vali yang begitu segar ditambah dengan tombak Moskop segede dosa kalian yang langsung menimpa jenazah Rara. Sehingga Rara pun tertanam mati-mati bersama tombak Moskov itu. Lalu ketika para warga nyerah dan ingin pulang, wow, sungguh Di mana titik tidak masuk akalnya? oke, pesan immortalnya di sini, jika kita menemukan sebuah tindak kejahatan, mau itu dari siapapun, pokoknya jangan pernah mau bungkam, karena kesaksian yang kita lihat akan sangat berguna untuk korban tindak kejahatan. Dan sekali lagi jangan pernah mau bungkam walaupun nyawa kalian jadi taruhannya, entah kalian diancam mau dibunuh, pokoknya jangan pernah bungkam, karena ya nanti kalian yang akan dibunuh bukan saya kok. Intinya jangan pernah mau bungkam, oke? Dan sekali lagi stay wak-wak guys.